Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi pada ruang kolaborasi praktek coaching kelompok 4 dari modul 2.3. Perkenalkan, saya Nur Aziza, CGP Angkatan 7 dari kelas 120A. Dengan fasilitator Ibu Kusumanung Utami dan PP Ibu Pesranti Ina Tandini. Prolog praktek coaching. Sebelumnya sebagai coach adalah saya sendiri Nur Aziza dan coachnya Bu Nini Julianita. Nah, sekilas tentang masalah yang akan didiskusikan pada sesi ini yaitu rekan saya Bu Ninit selaku guru SDN Gedangan memiliki permasalahan terkait kinerja beliau yang dirasa menurun sehingga beliau diberikan teguran lisan oleh kepala sekolah. Nah, selain itu, beliau juga harus segera menyelesaikan beban administrasi terkait meninggalnya suami beliau yang hingga saat ini memang belum selesai. Jadi Bu Ninit ini memiliki dua tugas yang cukup berat selain beliau tidak boleh meninggalkan tugas sebagai guru untuk mengajar, namun beliau juga terbebani oleh tugas tanggung jawab untuk penyelesaian berkas administrasi begitu. Nah, Bu Ninit ini menggali alasan utama mengapa sampai beliau ini mendapatkan teguran. Dan Bu Ninit ingin berbagi dengan saya tentang masalah ini dan bagaimana Bu Ninit dapat memberikan solusi dari dalam dirinya sendiri, solusi yang tepat yang sesuai terhadap permasalahan yang dihadapinya. Ya, mari kita simak video berikut tentang praktek coaching yang saya lakukan dengan Bu Ninit. Oke, siap ya Bu Ninit ya. Bismillah, semoga nggak ada kendala jaringan ini teman-teman. Bismillah. Amin, 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 amin. Oke, kita mulai ya. Saya sama Bu Ninit. Pak Ilham berarti welcome ya Pak Ilham. Bun? Oke, baik. Assalamualaikum Bu Ninit. Kan saya sing ke Bu Aziza nggih ya. Oh iya. Iya. Ya, ulang. Iya. Potong rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Aziza. Waalaikumsalam Bu Ninit. Bagaimana kabarnya Bu Aziza? Baik Bu Ninit. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di sekarang ini ya Bu Ninit ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bu Ya, Ninit gimana kabarnya Bu Ninit? Alhamdulillah, insya Allah mencoba bertahan dengan bersuka cita, pura-pura. Bu Aziza, ini saya itu loh Bu Aziza, mau ganggu Bu Aziza sebentar. Apakah Bu Aziza ada waktu? Boleh. Oke, kita ngobrol bersama ya Bu di beberapa waktu ini. Nah ini sebelumnya ini apa nih yang mau kita obrolkan? Ya ini loh Bu Aziza, saya ada masalah. Masalah terkait? Masalah di sekolahan Bu Aziza, di tempat saya bekerja. Begitu, siap. Sebelumnya saya tanya dulu nih Bu Ninit. Harapannya Bu Ninit dari obrolan kita apa ini nanti? Harapan saya ingin mendapatkan solusi terbaik untuk masalah saya dan saya punya penyelesaian masalah yang bisa saya lakukan atau bisa saya terapkan. Siap. Ya, semoga dengan pembicaraan kita kali ini kita nanti dapat Bu Ninit dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Bu Ninit hadapi. Nah, kita mulai dulu. Amin. Amin. Ya, Amin bisa ya rabbal dimulai alamin. diceritakan ini. Apa sih yang mengganggu Bu Ninit terkait di sekolah ini? Ini saya itu habis ditegur sama kepala sekolah Bu Aziza. Teguran lisan? Napa tertulis? Saat ini masih ditegur secara lisan, dipanggil di ruang kepala sekolah ngoten Bu Aziza.
Apa ini kira-kira yang menyebabkan sampai, turunnya teguran lisan kepada Bu Ninit? Kalau kepala sekolah memanggil saya pada saat itu, beliau bilang bahwa saya ini kok sering ijin-ijin, sering gak masuk kerja, sering ninggal kelas, gitu Bu Azizah. Jadi ada kendala dalam beberapa waktu belakangan ini Bu Ninit ada kesibukan begitu ya yang mempengaruhi kehadiran Bu Ninit lah. Ini kesibukannya apa itu Bu yang, menjadi, kendala untuk Bu Ninit masuk jam kerja itu? Ya, beberapa saat yang lalu suami saya kan meninggal Bu Azizah. Nah, di situ ada saya ini masih ngurus surat-surat pensiun, terus, apa itu, ada pengurusan surat-surat istilahnya itu hutang piutang kayak gitu nggih Bu Azizah nggih, ngoten niku. Itu perlu adanya surat-surat yang perlu diurus, datang ke banknya, seperti itu Bu Azizah. Ndak bisa diwakilkan kan Bu Azizah. Siap, karena memang, kondisinya memang, yang mewakilkan sekarang kan harus Bu Ninit ya, Bu. Ya, Iya. sebelumnya saya mengucapkan belasungkawa ya, Ibu. Nah, ini untuk progresnya kira-kira Kak menurut Bu Ninit sejauh apa ini, kepengurusan yang diurus Bu Ninit ini kalau misalkan dari 0 sampai 100% menuju selesai sudah pada posisi mana, Bu? Waduh Bu Azizah, jujur nggih, jujur iki jujur. Ini tuh masih naruh-naruh surat Bu Azizah, belum jelas belum jelas, "Oh ya ini nanti akan dapat atau ditutupi," itu masih belum jelas seperti itu Bu Azizah. Makna saya ini sampai mikir-mikir iki piye, apalagi ini sudah bulan selanjutnya setelah kematian suami jadi, eee, apa ya, saya itu khawatir tagihan-tagihan ngoten niku jika belum selesai, ngoten Bu Azizah. Lah ini istilahnya itu masih naruh-naruh surat ngoten apa, masih naruh persyaratan-persyaratan pemberkasannya saja Bu Azizah. Paling 50% atau 40% ngoten, gitu. Berarti, bisa kita katakan masih ada setengah perjalanan begitu ya, Bu, ya? Padahal kan ini Nggih. juga anak-anak juga sudah tetap harus masuk pembelajaran gitu. Nah, kira-kira ini, Bu, karena Bu Neni juga sudah dapat teguran secara lisan begitu ya dari kepala sekolah. Apa sih yang, akan direncanakan Bu Nini untuk agar Bu Nini juga tetap bisa masuk, terus kepengurusan juga bisa lancar, kira-kira apa yang bisa Bu Nini lakukan? Ya, saat ini saya hanya berpikiran, eee, tentunya yang pertama saya sadar Bu Azizah, saya akan minta maaf ke kepala sekolah karena kelalaian kesalahan saya ini tidak tidak disiplin, tidak bekerja dengan tepat waktu, datang sekolah tepat waktu, terus, berada di sekolah sesuai dengan tupoksinya. Saya berencana untuk selain minta maaf, saya berusaha hadir. Jadi ada beberapa istilahnya itu perjanjian temu ngoten niku nggih, perjanjian datang ke salah satu bank ngoten niku, itu saya batalkan, ngoten. Jadi tiket sampai sekian itu saya ya sudah hangus. Nggak mungkin bisa ngejual kan kita nggak tahu juga siapa yang mau tiket dari sini ke sini kan. Ya sudah jadi ya saya biarkan hangus gitu saja jadinya biar bisa hadir gitu Bu Aziza. Padahal dua-duanya ini harus berjalan ya Bu, kepengurusan harus berjalan, sekolah juga harus berjalan, tapi sejauh ini yang Bu Nining masih memprioritaskan kehadiran di sekolah begitu nggih? Nggih ya, masih saya usahakan. Ini sudah sekitaran 1 mingguan lebih berapa hari gitu saya ndak ngurus-ngurus lagi karena ada peristiwa, ya ada temen juga yang sampai komentar gitu, murid saya.
ketika tidak ada saya, murid saya itu bermain dengan temannya sampai patah tulang tangannya itu, sampai ya operasi gitu. Jadinya saya mungkin ini pertanda dari Allah sik leren sik ngoten paling ya, eee, apa apa ini, kan kita juga ada tanggung jawab anak orang di sekolah nggih, ngoten nggih. Jadine saya wis tak leren sik, engko sik ngoten, gitu Bu Aziza. Jadi Bu Ninik memutuskan untuk take a break dulu ya, istirahat sejenak dari Iya, kepengurusan untuk fokus ke anak-anak begitu ya. Nah, iya, untuk perbaikan iya. pembelajaran yang bisa Bu Ninik lakukan ke anak-anak begitu terkait juga kehadiran Bu Ninik untuk hari-hari selanjutnya ini apa Bu kira-kira Bu yang bisa Bu Ninik rencanakan, yang akan Bu Ninik lakukan? Dalam pembelajaran ngoten ta Bu Aziza? Dalam pembagian iya, dalam kehadiran juga iya. Selain tadi kan Bunda sudah bilang untuk minta maaf begitu dan untuk Nggih, memberi jeda. Barangkali yang ada berhubungan dengan nggih. rekan sejawat begitu Bu. Ya, saya akan, eee, berusaha berada di kelas, mencoba apa ini, kembali lagi mengajarkan ke anak-anak lagi, bekerja lagi, untuk sementara waktu yang apa, pengurusan surat-surat itu saya pending dulu, saya biarkan dulu, dan saya fokus ke sekolah, saya datang tepat waktu, kembali lagi disiplin. Tapi ya gitu, saya harus menanggalkan surat-surat yang belum jelas, jadi ya pasrah sama Gusti Allah juga, nanti ditagih sampai berapa ya sudah, wong memang surat-suratnya belum selesai kan ya gitu. Jadi, apa ini, saya tanggung jawab dulu, apalagi mata pencarian, nggih, satu-satunya yaitu pekerjaan saya, jangan sampai pekerjaan saya itu ada apa-apa, ngoten lho Bu Aziza. Jadinya ya, ya sudah kembali lagi bekerja, datang tepat waktu, lebih pagi, dan selalu hadir di kelas, mengajar sesuai tupoksi. Baik, baik, baik. Sudah luar biasa sekali nih Bu Nini saya rasa. Karena tetap dibebankan di dua kewajiban yang sama-sama menyita waktu ya Bu. Di satu sisi di Nggih, sekolah anak-anak Bu Nini, di sisi yang lain juga ada berkas-berkas yang harus segera diajukan untuk diselesaikan begitu ya Bu ya. Nah ini nggih. eh, kira-kira ini Bu, apakah nantinya jika misalkan salah satu yang dikalahkan atau buatan dikalahkan ya maksudnya di pending ini apakah tidak akan berdampak begitu Bu kepada Bu Ninit juga ataukah Bu Ninit mempunyai target khusus begitu Bu agar istilahnya gitu berkas ini nanti saya targetkan sekian waktu selesai dengan seperti atau ada target lain gitu Bu atau rencana lain terkait biar semuanya ini bisa bersama-sama berjalan begitu. Jujur nggih Bu Aziza, awalnya itu saya targetkan, saya tak ngurus surat dulu sampai selesai. Terus ada ya kejadian murid saya sampai patah tulang itu, terus ya juga ada beberapa masalah UDL juga, jadinya saya sampai apa ini, jadi target yang sudah saya susun itu wis saya bubarkan, wis kongko sik, saya biarkan. Jadi saya jujur saya belum tahu mau kapan lagi berangkat lagi. Soalnya, apa ini, ada rasa khawatir gitu loh Bu Aziza. Jika nanti kalau, apa ini, saya tinggal sekolah maksudnya sekolahan saya tinggal lagi, gitu, nanti dapat teguran, terus apa, ya jak sampai ya apalagi ada buku enting-enting, ditulis kan kalau kita ndak masuk itu, gitu. Kalau izin tanggal berapa aja ditulis, jadi itu kan jadi catatan sendiri sih Bu Aziza di kerja kita, gitu. Jadi saya itu ya bingung, tapi dari pertanyaan Bu Aziza saya jadi sadar kembali, mungkin insyaallah hari Senin atau Selasa saya coba kalau ada guru bidang studi, kalau ada hari yang ada guru bidang studi saya coba, eee,
izin lagi gitu istilahnya ya apa maneh ya, gitu. Insyaallah hari Senin, Selasa tapi ya ndak tahu lagi, hanya bisa kata insyaallah. Siap siap, semoga dimudahkan ya Bu Ninit. Jadi, dari kesekian rencana Bu Ninit tadi, pihak-pihak yang dilibatkan tadi siapa aja Bu? Dalam rencana saya, tentunya saya minta izin ke kepala sekolah, minta izin lagi izin lagi izin lagi. Terus Insya Allah tentunya dimaklumi Bu. iya, Bu Aziza, masya Allah. Kemudian rekan-rekan sejawat minta tolong kelas saya dilihat kalau saya tinggal. Terus juga minta tolong ke anak-anak biar selalu jaga sikap, tidak main aneh-aneh ketika di sekolah, ngoten Bu Aziza. Dari kesekian rencana itu sudah mulai dilaksanakan berarti ya Bu? Mulai kapan Ibu dilaksanakan? Sudah dari kemarin itu ya, sejak dipanggil? Iya Bu Aziza, ya sudah saya coba apa itu, eee, minta keringanan waktu. Ketika dipanggil itu saya juga sudah menjelaskan minta keringanan waktu, gitu. Tapi saya sendiri tuh punya jiwa sungkan. Punya jiwa sungkan, punya jiwa gak enakan. Jadinya itu, aduh sik engko sik mungkin nunggu kalau ada guru bidang studi lain gitu. Ya, tapi ndak tahu kapan enaknya ngoten niku nggih. Kapan enaknya, tepatnya ngoten. Tapi karena Bu Aziza tanya tadi rencananya waktu ke depan, ya saya berpikiran Senin, Selasa itu karena ada waktu bidang studi juga, Senin, Selasa, Rabu insyaallah itu, ngoten. Siap siap. Semoga dilancarkan ya Bu Ninit. Bu Ninit luar biasa sekali. Jadi istilahnya kita berdiri di dua kaki nih Bu Ninit ya. Di Iya, antara Mbak, petugas bisa. juga di antara siswa begitu. Tapi luar biasa. Jadi saya berdoanya semoga kepala sekolah itu juga insya Allah beliaunya juga akan mengerti kondisi Bu Ninit begitu. Nah, Bu Ninit juga semoga selalu sehat. Semoga urusannya Amin, dilancarkan. amin. Ya, Bu, Bu semoga Aziza juga, semoga sehat amin. selalu, banyak rezeki, Amin amin lancar amin segala amin. urusannya. Iya. Amin 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 amin. Semoga lancar semua ya, Bu, kita urusannya ya. Ya, Amin, ya Allah ya udah rabbal kerja, Bu, sekarang? alamin. Alhamdulillah Bu Aziza, lega. Habis cerita ke Bu Aziza, plong, jadi lega. Bisa dapat solusi juga. Padahal solusinya sebenarnya berasal dari Bu Nini sendiri ya? Tapi termulai dari pertanyaannya Bu Aziza. Siap, alhamdulillah. Karena kita membawa keberkahan buat Bu Nini, semoga tetap selalu Amin. lancar. Ya, Amin, Bu jumpa lagi Aziza lain juga waktu. lancar. Siap, kita jumpa lagi Amin. lain waktu ya Bu Ninit. Terima kasih Bu Salam peluk Aziza. dari jauh. Muah, 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 muah. Bahagia pura-pura Bu Aziza, jadi Oh tidak, semoga bertahan. jadi bahagia yang sebenarnya. Lek Ya, gak ini gila iki pamit Mbak Aziza undur iki. diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi praktik percakapan sudah selesai. Nah, berikut refleksi diri CGP selalu coach, yaitu dari saya sendiri. Yang pertama, saya merasa hal yang sudah baik selama percakapan adalah sudah lancarnya percakapan coaching dengan alur Tirta begitu. Dan yang masih perlu saya perbaiki adalah saya merasa saya perlu memperbanyak referensi pertanyaan pemantik dan pengelolaan gestur tubuh agar coach bisa nyaman melewati sesi percakapan dengan saya. Dan hal yang saya lakukan agar saya tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya memerlukan ruang yang nyaman ketika berdiskusi dan tidak diganggu oleh orang lain. Dan juga itu untuk menghadirkan kenyamanan kepada coach dan juga kepada saya begitu. Jadi sesi percakapannya bisa bisa tenang, bisa kondusif seperti itu. Dan hal yang saya lakukan, yang perlu saya lakukan untuk terus memperbaiki adalah saya harus terus berlatih agar saya bisa lancar mempraktikkan percakapan coaching dengan alur Tirta. Karena memang percakapan ini membutuhkan
pertanyaan, gestur yang benar-benar nyaman dan benar-benar mengarahkan coach ini bisa menemukan solusi yang nantinya akan diperkuat dalam dirinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan tujuan utama coaching yaitu membantu seseorang ke arah yang lebih baik. Nah, umpan balik dari coach saya yaitu dari Bu Ninit, beliau alhamdulillah merasakan kelegaan bisa memperoleh solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Dan beliau juga menyadari dengan baik mengapa semua ini terjadi dan juga telah menemukan solusi terbaik dari sesi coaching ini. Beliau juga mendapatkan banyak inspirasi baru yang didapatkan dari coach. Jadi secara kesimpulannya pada percakapan coaching ini tadi Bu Ninit memang menemukan alasan utama kenapa beliau mendapatkan teguran lisan, yaitu karena memang beliau beberapa saat itu lebih fokus kepada kepengurusan administrasi dan tanggung jawab yang di sekolah sedikit kurang beliau penuhi begitu. Nah, sehingga beliau memiliki solusi yaitu dengan mengurus administrasinya itu ketika beliau ada jam mata pelajaran lain, sehingga di sekolah beliau tetap hadir, tugas administrasi juga bisa beliau selesaikan dengan baik gitu, dan itu memang komitmen yang beliau jalankan dan semoga dalam beberapa minggu ke depan sesuai komitmen beliau semua urusan beliau bisa selesai. Sekian, terima kasih dari praktek coaching ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik secara ucapan ataupun tulisan, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.